Nah, untuk menuju ke situ, Bung Kesit, tadi Menpora bilang sudah dibangun training center ya di Cibubur. Iya. Jadi apa yang karena kan ini bukan hal baru, ini seperti kita sudah selalu mendengar dari tahun ke tahun pembinaan atlet muda, kemudian dibangun training center. Tapi apa sih yang harus ada perubahan supaya nanti atlet-atlet usia muda ini benar-benar mendapatkan yang pelatihan yang seharusnya mengarah kepada bisa pencapaian yang lebih baik, Bung Kesit? Iya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Nigara tadi ya, bahwa persoalan terbesar olahraga Indonesia adalah minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah ya. Karena begini, banyak cabang olahraga yang sebenarnya potensial untuk bisa memberikan prestasi. Tadi Bung Nigara bilang bahwa panahan ya, kali ini panahan juga eh, dikirim juga ke Olimpiade, tapi sayang juga tidak mampu untuk mencatat prestasi seperti yang pernah diraih misalnya di Olimpiade Seoul tahun 88 ya, ketika trio Sri Kandi Indonesia berhasil menyumbangkan medali ketika itu, dan itu menjadi medali pertama bagi Indonesia dalam sepanjang keikutsertaannya di Olimpiade sejak tahun 1952 di Helsinki. Nah, persoalan anggaran saya pikir memang harusnya bisa menjadi isu yang diangkat lah ya. Artinya bahwa jika pemerintah, jika Indonesia ingin berjaya dalam bidang olahraga, ya sejatinya memang anggarannya harus ditambah. Ya, bagaimana kemudian atlet-atlet ini bisa merasakan kompetisi berlaga di arena internasional, entah itu dalam bentuk tryout, entah itu dalam bentuk kejuaraan-kejuaraan internasional lainnya sebelum mengarah kepada Olimpiade, tapi anggarannya nggak ada, gitu ya. Ini akan menjadi kendala sampai kapanpun jika anggaran tidak tersedia dengan baik. Saya pikir sulit untuk bisa mewujudkan ambisi besar pemerintah Indonesia misalnya untuk bisa berada di jajaran elit dalam catatan prestasi olahraga di internasional ya. Jadi betul harus menjadi perhatian serius lagi bahwa tidak bisa tidak ya, anggaran olahraga harus diberikan lebih baik lagi. Kalau tadi Oke, supaya dapat Bung Nigara gambaran, Bung mengatakan Kesit dan Bung di Nigara, anggaran yang sedikit klaster sebenarnya ketiga berapa sih ya, ini kan yang sudah menunjukkan ada bahwa sekarang? ya Indonesia olahraganya belum menjadi prioritas gitu. Ada keinginan untuk menghasilkan prestasi yang tinggi, tapi tidak ditunjang oleh pendanaan yang memadai. Saya pikir ini menjadi PR bersama nih, Bang Nigara ya, untuk mengetuk hati pemerintah Oke. agar betul-betul memperhatikan anggaran dunia olahraga Indonesia. Oke, Bung Nigara, supaya kita dapat gambaran sebagai yang paling senior nih, anggaran yang sedikit itu berapa sih untuk olahraga dan idealnya itu berapa? Ya, kalau bicara ideal kan kita selalu bicara ideal, yang ideal pikiran kita dengan ideal pikiran pemerintah kan berbeda tentunya ya. Ideal ideal pikiran saya nih, misalnya pikiran saya. Kalau satu cabur itu dari, kan ada desain besar olahraga nasional di BON, itu udah masuk dalam undang-undang itu ya. Nah, kalau di dalam ada 14 cabur, tentu tentu kita harus masukkan ke dalam cabur yang lain yang tidak masuk. Misalnya panjat tebing waktu itu belum ada. Kemudian panahan harus kita masukkan kembali panahan ke dalam desain besar 14 cabur prioritas itu gitu. Nah, kalau masing-masing 14 cabur prioritas ini termasuk tenis ya, termasuk tenis, karena kita dulu punya atlet tenis yang handal seperti Wailan Walalangi, Yustejo Tarik begitu ya. Ada ya, kita punya cukup cukup petenis-petenis punya potensi untuk bisa ke depan, bisa ikut ke Olimpiade, karena bagaimanapun sekarang Olimpiade sekarang ini kan sama dengan beberapa tahun yang lalu harus ikut lolos seleksi gitu. Nah, dengan katakanlah dari 14 cabur atau 18 cabur yang kita masukkan ke dalam desain besar olahraga sebagai skala prioritas, masing-masing misalnya masing-masing memperoleh dana 100 miliar satu tahun gitu. Saya kira nggak akan kesulitan gitu. Tetapi masalahnya Kemenpora kan dananya nggak sebanyak itu gitu loh. Nah, ini juga penting sekali untuk diperhatikan oleh pemerintah ke depan. Dalam hal ini Pak Prabowo tentu saja ya, karena Pak Prabowo juga adalah pengurus atau ketua dari cabur silat Indonesia nasional dan dunia. Saya kira beliau paham betul gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai gitu. Karena bagaimanapun jam terbang itu penting. Nah, waktu menambah jam terbang itu dibutuhkan dana. Ya, kayak panjat tebing kalau nggak dapat sumbangan dari pemerintah, dari mana dia? Nggak ada komersialisasi di situ. Kalau bulu tangkis sudah bisa berjalan sendiri, siapapun yang akan ngurus bulu tangkis ya itu akan bisa berjalan. Kenapa? Sirkuitnya lancar. Nah, tinggal pada di cabang bulu tangkis ini kita ritmenya kita atur gitu. Jangan semua turnamen yang kelasnya
500 atau 1.000 semua diikuti. Kita katakanlah elit-elit hanya boleh ikut di kelas 500, di kelas 1.000 ya, kelas 500 secondnya. Supaya para generasi ini juga ada. Nah misalnya SEA Games, jangan lagi kita kirim atlet-atlet yang kelas 1 kita kirim second layer kita supaya regenerasi itu tercipta. Gitu, kalau enggak berat gitu, kalau enggak berat. Kenapa? Karena atlet itu punya beban yang sangat luar biasa. Beliau mereka rata-rata kayak Rizky lah nih. Rizky atau kayak Predik ya. Mereka berdua ini atlet-atlet Kalimantan Selatan dan atlet Banten. Sebentar lagi PON. Mereka pasti dibutuhkan untuk itu gitu. Nah lalu pertanyaannya regenerasi kapan hadir kalau dari big event big atlet, little event, little atlet, big atlet juga kan susah kita. Nah dalam posisi seperti ini pentingnya regenerasi itu dan pentingnya biaya yang dibutuhkan oleh cabur-cabur. Karena Iqbal, di dunia olahraga ini ketua-ketua cabur itu saya mengatakan quote and quote orang gila. Kenapa? Nggak bisa berbalik duitnya. Tetapi dia demi bangsa dan negara, dia demi kebanggaan segala macam. Negara gitu. tentu juga harus didukung dengan anggaran dan juga biaya ya. Nah, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.